Orang bilang perkataan adalah doa. Hal itu terjadi pada Inggita Almira Arundati. Karena orangnya yang suka ceplas-ceplos, Inggit harus mengalami kehidupan barunya bersama Sadewa Bentara Arya. Dosen killer yang sering Inggit sumpahi hidupnya akan selalu susah dan menjalani kehidupan perjodohan di belakang sahabat-sahabat Inggit di kampusnya. Film miniseri yang lagi in di tahun 2020 ini berjudul My Lecture, My Husband. Adalah sebuah film adaptasi dari novel karya Gitlisius di Wattpad. Dibintangi Prilly Latuconsina dan juga Reza Rahadian. Mereka beradu akting dengan sangat menjiwai dan ceritanya juga yang sangat dramatis. Jadi sayang kalau misalnya kalian lewatin film ini. Oke Sobat Oke Klip, sebelum ke pembahasan alurnya, seperti biasa, jika Anda suka dengan channel ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan juga komen. Cerita dimulai di sebuah universitas Adi Maulana, di mana seorang dosen killer yang akrab dipanggil Pak Arya selalu memberikan tugas yang banyak untuk mahasiswanya. Dan di sini Pak Arya memberikan nilai C dari tugas makalah Inggit. Singkat cerita, di perpus Inggit marah-marah, kesal karena dapat nilai C. Dan Inggit semakin membenci Pak Arya. Teman-temannya yaitu Rara, Iim, Joanna, dan Rian pun menenangkannya. Tak lama, pacar Inggit yaitu Tristan datang dan menyemangatinya. Dan menyarankan nemuin Pak Arya untuk mendiskusikan soal nilai makalahnya. Singkat cerita, di depan ruangan Pak Arya, Inggit sempat dikagetkan Pak Arya dan berkata, di sini Pak Arya sibuk dengan kerjaannya memberikan nilai untuk mahasiswanya dan Inggit dikasih waktu 30 detik untuk membahas makalahnya. Karena Inggit gak sempat, Pak Arya pun menyuruhnya untuk keluar. Inggit yang kesal dan greget langsung menampar Pak Arya dengan makalahnya. Tapi cuma ngayal sih, karena saking kesalnya Inggit ke Pak Arya. Di luar, Inggit sampai ngatain dosen gila dan nyumpahin Pak Arya nikah sama cabe-cabean. Lanjut cerita, di tempat kerja Inggit, Pak Arya datang membeli kopi. Inggit yang awalnya ramah, namun karena salah menyebutkan pesanan, Pak Arya pun komplain sambil memojokkannya. Inggit yang jadi bad mood ngebayangin kopinya ia ludahin. Namun Pak Arya segera mengambil kopinya lalu pergi. Inggit pun ngomel-ngomel karena saking kesalnya. Esok pagi di kampus, Inggit nemuin Pak Arya. Inggit di sini dikasih kesempatan untuk memperbaiki nilainya dengan membuat makalah 100 halaman. Kaget dong di sini Inggit sambil gak yakin kalau besok harus sudah beres. Di sini Inggit malamnya dibantu teman-temannya dan juga Tristan sampai gadang demi tugas remednya. Lanjut cerita, esok paginya, Inggit nunggu Pak Arya di depan ruangannya sampai ketiduran. Namun dosen lain datang lalu ngasih tahu ke Inggit kalau Pak Arya lagi ada seminar keluar kota. Kagetlah Inggit lalu nelpon Pak Arya. Lalu Pak Arya negasin bahwa tugasnya disimpan di mejanya, bukan langsung dikasih ke Pak Aryanya. Makin-makin di sini Inggit kesel sampai nyebut dosen psiko dan nyumpahin kena azab. Di tempat kerja, Inggit kumpul bareng teman-temannya dan ia kelihatan ngeluh dan stres. Tak lama, Inggit ditelepon ibunya dan ngabarin bahwa bapaknya masuk rumah sakit. Inggit pun yang panik lalu bergegas untuk pergi. Tak lama, setelah itu Tristan datang dan langsung mengantarkannya. Singkat cerita, di sini Inggit sampai dan mereka menunggu mobil travelnya. Di sini, Tristan terus menenangkan dan menyemangati Inggit yang stres karena tekanan dari Pak Arya. Tristan di sini ngasih tahu ke Inggit, ia nggak bisa nganterin ke Jogja karena mau fokus ujian. Inggit yang pengertian pun moodnya membaik sampai mereka berpisah dan Inggit pergi. Lanjut cerita, sampailah Inggit di rumah sakit dan ketemu ibu dan juga ayahnya yang sudah dioksigen. Di sini bapaknya yang terbujur lemas, ngarepin Inggit bisa cepat menikah dan bapaknya bisa menyaksikan langsung di acara bahagianya. Karena bapaknya sudah ngerasa umurnya sudah tua. Dan ngasih tahu ke Inggit bahwa bapaknya sudah punya calon suami buat Inggit. Inggit pun kaget dengar permintaan bapaknya.
Tak lama ia langsung nelpon Tristan dan ngeyakinin Tristan supaya nemuin ayahnya yang sedang dirawat. Supaya bapaknya yakin Inggit juga punya pilihannya sendiri. Namun, Tristan yang belum siap untuk menikah, Tristan pun tidak bisa berbuat banyak buat Inggit karena Tristan masih mau mengejar pendidikannya dan fokus dulu ke masa depan. Di sini Inggit pun benar-benar kecewa dengan keputusan Tristan. Lanjut cerita, Inggit disuruh ke kafe nemuin calon suaminya. Namun ternyata di sana Pak Arya sudah nungguin Inggit. Inggit pun yang gak percaya bahwa ternyata orang yang dimaksud ayahnya adalah Pak Arya. Untuk meyakinkan Inggit, Pak Arya pun nelpon ayah Inggit. Dan tak lama mereka pun duduk di meja dengan situasi yang kelihatan tegang. Di sini Inggit baru mengetahui bahwa perjodohannya sudah dipersiapkan sejak 3 bulan lalu. Inggit yang kaget pun lalu bilang, "Pak, saya ini udah punya pacar." Pak Arya pun sudah mengetahuinya. Dan mereka pun berkomitmen untuk menyembunyikan statusnya di kampus. Dan Inggit yang merasa keberatan lalu nanya ke Pak Arya, kenapa Pak Arya mau ngelakuin perjodohan ini? Lalu Pak Arya bilang, kalau kamu punya alasan untuk menolak perjodohan ini, saya juga punya alasan untuk menerimanya. Singkat cerita, Pak Arya dan Inggit pun melangsungkan pernikahan. Terlihat di sini Inggit belum percaya semua yang terjadi padanya begitu cepat. Dan cincinnya pun terpasang di jari manisnya. Terlihat perasaan Inggit di sini nggak tahu harus bahagia ataupun sebaliknya. Malamnya di rumah orang tua Inggit, mereka pun satu kamar. Di sini Inggit bingung sambil ketakutan karena ia harus sekamar dengan dosen killer yang ia benci. Beberapa kali Inggit tunjukin kekhawatirannya dengan terus memperhatikan Pak Arya, karena mungkin ia takut diapa-apain. Namun tiba-tiba Inggit yang pura-pura merem disentuhlah oleh Pak Arya sambil mengatakan, "Ayo, layani aku." Inggit yang takut dan panik sambil mukul-mukul Pak Arya dengan guling. Ternyata itu hanyalah halusinasi Inggit saja karena saking takutnya sama Pak Arya. Dan Inggit pun tidur di lantai. Esok paginya mereka bergegas pergi ke rumah Inggit yang di Jakarta dan berpamitan pada orang tua Inggit. Sampainya mereka di rumah, Inggit gak percaya sebagian rumahnya sudah diubah sama Pak Arya. Dan Inggit menginginkan Pak Arya ngikutin aturannya karena Inggit merasa itu rumahnya sendiri. Namun Pak Arya negasin ke Inggit dengan mengatakan, Rumah kamu, kita kali. Dan di sini Inggit merasa ketakutan kalau ia tinggal serumah bareng Pak Arya. Namun Pak Arya sudah punya komitmen kalau Inggit tidak mengizinkan melayaninya, ia gak akan melakukannya. Inggit pun balik ke kamarnya sambil bantingin pintu. Sambil berkata, Bodoh amat. Lanjut cerita, di tempat kerja, Tristan nemuin Inggit. Terlihat Inggit yang sudah dikecewain Tristan, ia nunjukin sikap kesalnya. Tristan yang ngerasa bersalah lalu memberikan surprise ke Inggit dan meminta maaf ke Inggit karena ia lebih fokus ke impiannya sampai ngelupain bahwa Inggit juga adalah hal yang penting bagi Tristan. Namun di sini Inggit seperti enggan untuk memaafkannya, ditambah kenyataannya sudah berbeda sekarang. Tristan yang mengantarkan Inggit sampai rumahnya saat ingin ngecup, namun Inggit mengelak dan Inggit pun langsung masuk rumahnya. Sampai di rumah, Inggit mastiin bahwa Pak Arya sudah tidur, lalu ngambil bantal dan juga selimut. Namun di sini sebenarnya Pak Arya hanya pura-pura tidur. Lanjut cerita, kembali ke kampus, di mana Pak Arya negasin untuk mahasiswanya yang tidak membawa buku pelajarannya disuruh keluar ruangannya. Dan kebetulan pada saat itu Inggit yang ternyata sendirian gak bawa buku. Dan ia langsung keluar dengan perasaan kesal. Singkat cerita, jam 12 malam Inggit yang baru pulang ke rumahnya, Pak Arya pun ngasih tahu ke Inggit bahwa ketika di rumah Pak Arya adalah suaminya. Meskipun di kampus berstatus sebagai dosennya. Inggit pun ngasih tahu ke Pak Arya, ia sudah nyari buku. Karena Inggit gak mau kalau di kampus ia harus dikeluarkan lagi dari ruangannya. Pak Arya di sini menginginkan Inggit untuk memanggilnya Mas, bukan Bapak. Males sih di sini Inggit sebetulnya sambil ngatain Pak Arya dengan panggilan, Ya, Om.
Besok malamnya, Pak Arya nyalain TV dan berita ngabarin bahwa pandemi virus corona sudah mewabah di Indonesia. Dan pemerintah meliburkan kegiatan pendidikan selama 14 hari ke depan. Inggit yang ada di situ kaget dan ngebayangin ia akan terus dikarantina di rumah bareng Pak Arya. Dan pada saat itu, gak sengaja Inggit menampar Pak Arya yang berada di belakangnya. Namun, tak lama Pak Arya ditelepon rektornya dan memastikan kegiatan kampus akan dilakukan secara daring. Inggit yang khawatir, ia mencoba kabur dari rumah sambil diam-diam. Namun, Pak Arya mergokinnya. Inggit pun diceramahin sama Pak Arya dan memastikan Inggit supaya gak kemana-mana demi kesehatan semuanya. Inggit yang merasa terus tertekan, kesalnya pun semakin menjadi-jadi. Besok paginya, Pak Arya lagi pajang foto. Namun Inggit komplain yang khawatir dilihat orang, termasuk teman kampusnya. Namun Pak Arya mastiin bahwa gak bakal ada orang ke rumah karena sedang social distancing. Pak Arya pun ngalah karena Inggit kekeh dan memajang foto nikahnya di WC. Tak lama mereka pun yang lapar, Pak Arya nyuruh Inggit untuk bikin goreng bakwan. Inggit yang yakin masakannya enak, pada saat Pak Arya memakannya langsung batuk karena bakwannya keasinan, seperti bakwan bohongan. Inggit yang kepancing emosi lalu berkata, Bakwan bohongan buat suami bohongan. Terlihat wajah Pak Arya yang mulai resah dengan sikap Inggit, namun dia tetap sabar. Tak lama pada saat itu, Tristan datang ke rumahnya membawakan balon dan juga bunga mawar untuk minta maaf. Namun apalah daya, Inggit hanya bisa diam. Dan episode 2 pun berakhir sampai di sini.